Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan berbicara mengenai prinsip-prinsip pendidikan kejuruan dan vokasional yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Charles Allen Prosser yang hidup tahun 1871 sampai 1952 di Amerika Serikat. Beliau ini adalah praktisi dan akademisi yang sering dianggap sebagai bapak pendidikan vokasional terutama di Amerika Serikat. Ada beberapa bukunya yang dipakai sebagai acuan di banyak perguruan tinggi Indonesia yang memfokuskan diri pada pendidikan kejuruan atau pendidikan teknologi. Di beberapa universitas di Indonesia dipakai istilah pendidikan kejuruan dan teknologi atau pendidikan teknologi dan kejuruan PTK ya. Kalau di literatur-literatur asing dipakai satu istilah saja yang mencerminkan semua sebenarnya, yaitu vocational education atau pendidikan kejuruan. Tapi berdasarkan sistem pendidikan di Indonesia di Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa pendidikan vokasi itu mengacu kepada pendidikan kejuruan yang ada di level pendidikan tinggi. Jadi politeknik, sekolah tinggi, akademi dan sebagainya yang menyelenggarakan program diploma 1, 2, 3, 4 juga nanti akan ada sampai ini beberapa sudah dilakukan di beberapa institusi, yaitu magister terapan. Magister terapan ini adalah S2-nya vokasi, kemudian nanti juga akan dikembangkan sampai ke doktor terapan di level S3-nya. Jadi nanti kita akan punya dua jalur khusus di pendidikan, yaitu pendidikan umum, yaitu di S1 dan seterusnya, mulai dari SMA. Kemudian akan ada jalur vokasional atau kejuruan yang akan mulai dari SMK, kemudian lanjut ke D1, D2, D3, D4 hingga ke S3 terapan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan, disampaikan oleh Dr. Prosser di awal abad ke-20 sebenarnya ya, di tahun 1930, 40, 50. Ya, walaupun sebenarnya agak ketinggalan zaman, tapi mungkin coba kita bahas satu persatu. Saya yakin juga ada banyak sebenarnya hal-hal yang masih relevan, walaupun tentu saja beberapa poin nanti akan saya coba highlight memang memerlukan penggalian lebih dalam, lebih lebar, karena mungkin akan bersentuhan dengan perkembangan teknologi, kemudian juga akan bersentuhan dengan perkembangan di dunia kerja yang sudah sama sekali berbeda settingnya, berbeda lingkungan, berbeda auranya kalau saya bilang, antara dunia kerja di tahun 50-an, 40-an ya, di awal abad 20 dengan kita yang saat ini berada di awal abad ke-21. Jadi berbeda satu abad bahkan ya. Tapi saya pikir masih sangat relevan, dan para akademisi pendidikan tinggi, kejuruan dan vokasional di Indonesia masih sangat-sangat menghormati pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Dr. Prosser ini. Nah, ke-16 ya, jadi ada 16 poin. Ke-16 poin atau prinsip, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai dalil ini akan kita coba bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, tentu saja saya akan menggunakan bahasa aslinya, bahasa Inggris, dan kemudian saya akan coba tidak terjemahkan letter luck by words, tapi akan saya coba bahas berdasarkan pengertian per kalimat. Mungkin mudah-mudahan semoga saya harapkan apa yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini akan berguna, karena saya yakin prinsip-prinsip ini sebenarnya sudah dilakukan di pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia, tapi kadang jujur saja karena saya juga adalah praktisi pendidikan kejuruan dan vokasi, kadang-kadang kita banyak lupa atau kemudian juga mengabaikan lah
prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah merupakan kesepakatan bersama, tapi karena permasalahan-permasalahan operasional akhirnya kita tinggalkan. Oke, kita mulai saudara-saudara sekalian dari prinsip uh, Dr. Prosser ini. Yang pertama itu adalah, nah ini mungkin istilahnya dulu yang saya mau pakai, luruskan dulu. Dr. Prosser menggunakan istilah training, jadi dia tidak menggunakan istilah education. Nah mungkin ini tidak perlu kita pertentangkan lah ya, karena istilah training dan education di Indonesia diterjemahkan sebagai pelatihan dan pendidikan. Kemudian pelatihan dan pendidikan kan beda. Pelatihan jangkanya lebih pendek, lebih fokus, sementara pendidikan sifatnya jangka panjang. Well, mungkin di kesempatan kali ini saya akan coba sedikit blurkan batas antara keduanya. Kita coba gabung lah, walaupun memang tidak bisa gabung 100% ya. The training yang dimaksud Dr. Prosser di sini ya adalah pendidikan vokasional. Jadi bukan hanya sekedar short term training yang dilakukan 10, 20 hari, 30 hari ya, tapi adalah training dalam konteks education yang dimaksud oleh Dr. Prosser di sini. Oke, nomor satu itu ya, bunyinya adalah the training environment is the working environment itself or a replica of the working environment. Jadi pendidikan kejuruan, lingkungan pendidikan kejuruan itu adalah merupakan lingkungan kerja itu sendiri. Atau, nah ini atau yang di poin keduanya di satu kalimat yang sama, Dr. Prosser menyampaikan boleh atau, tapi yang kedua, kalau yang pertama, condition pertama nggak bisa tercapai, or a replica of the working environment, atau tiruan replika dari lingkungan kerja aslinya. Nah, ini yang mungkin banyak sekali kita agak mengesampingkan prinsip yang pertama ini. Kalau kita ingin bikin pendidikan kejuruan, memang ya idealnya environment pendidikan yang dimana kita akan mendidik anak didik kita tadi adalah memang lingkungan kerja asli gitu. Nah mungkin ada satu tulisan saya di blog PTK, di alamatnya saya sampaikan di bawah video ini. Saya mengunjungi beberapa waktu yang lalu SMK Pika ya, di Semarang. SMK Pika punya sejarah yang menarik menurut saya, karena SMK Pika awalnya adalah pabrik furniture yang kemudian membutuhkan karyawan dengan keterampilan yang spesifik, standar yang spesifik, dan dia tidak bisa dapat di luar dari dunia pendidikan yang ada tersedia di luar sana. Akhirnya ya dia buat sendiri, dia tidak buat dalam environment terpisah dari lingkungan kerjanya, ya dia buat di dalam pabriknya. Jadi kalau kita mau lihat ke apa yang disampaikan oleh Dr. Prosser di poin pertama, apa yang dilakukan oleh SMK Pika di Semarang, Jawa Tengah, layak untuk kita coba lihat dan dipelajari. Karena Dr. Prosser bilang ya memang idealnya suatu pendidikan kejuruan atau vokasi ya berada di tempat lingkungan kerja aslinya. Oke, jadi ya memang kita kerja sambil belajar sambil bekerja di tempat kerja seperti apa adanya, sehingga pada saat nanti kita selesai dari training program itu atau education program itu, kita sudah tidak kagok lagi dan tahu persis apa yang akan kita kerjakan. Jadi standar yang ingin dicapai juga jelas dan diterapkan langsung, dites langsung di tempat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah replika, atau kalau memang ternyata ya, saya yakin juga Dr. Prosser yakin bahwa condition yang pertama ini ya pasti agak sulit lah ya dicapai. Tidak mungkin ribuan, ratusan ribu, jutaan bahkan kalau mungkin di Indonesia siswa-siswa kejuruan atau mahasiswa perguruan tinggi vokasi tersebut kemudian rame-rame harus dididik berada di tempat kerja yang asli seperti itu.
Jadi masih ada or-nya, artinya masih ada excuse nih. Kalau memang nggak bisa, buatlah replika dari lingkungan kerja tersebut di lingkungan pendidikan atau training yang program yang kita buat. Nah, ini juga menarik. Nah, ini kelihatannya yang paling banyak di akhirnya diaplikasikan, diimplementasikan di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin politeknik, SMK, mungkin juga sekolah tinggi kejuruan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan praktek dan pendidikan kejuruan dan vokasi, itu akhirnya lebih memilih untuk mencoba semaksimal mungkin membuat tiruan atau replika dari lingkungan kerjanya di tempat atau di lokasi sekolahnya. Nah, ini tricky. Tricky artinya ya agak sulit juga ya, karena sangat sulit bagi sekolah untuk mengikuti apa yang terjadi di dunia kerja. Karena apa? Ya, satu, untuk beberapa jurusan tertentu teknologinya cepat sekali. Yang ada di luar bergerak cepat sekali. Apa yang kemudian dibeli, disediakan oleh dunia pendidikan akhirnya obsolete. Dalam waktu sangat-sangat singkat ketinggalan, obsolete ketinggalan, sehingga akhirnya sangat sulit sekali untuk mengikuti apa yang ada di luar. Pasti perlu biaya. Kemudian karena memang keterlibatan sekolah tidak langsung di dalam kegiatan di dunia kerja, akhirnya informasi tentang hal-hal yang baru juga telat datangnya. Kalaupun sekolah atau kemudian institusi pendidikan punya dana, katakanlah demikian, tetap saja sulit karena mereka mendapatkan informasinya juga kadang terlambat. Nah, ini tantangannya terbesar adalah di sini. Nah, memang akhirnya di dalam memenuhi poin yang pertama ini, kemudian banyak kompromi-kompromi. Nah, komprominya akhirnya menggunakan persentase. Kalau memang kita tidak bisa lakukan, katakanlah di SMK 3 tahun, prakteknya sepenuhnya berada di lingkungan kerja, di dunia kerja, mungkin kita bisa pakai persentase 20-30% dari seluruh kegiatan praktek yang ada di program pendidikan tersebut itu tetap akan dilakukan di tempat kerja. Nah, muncullah istilah kalau di SMK ada magang, ya, prakrin, praktek industri, kemudian juga dulu ada PKL, praktek kerja lapangan. Demikian juga yang dilakukan di pendidikan tinggi ya, di diploma, kemudian juga di uh, ya oke, maksud saya di diploma di perguruan tinggi. Jadi ada beberapa bagian ya, sebagian dari kegiatan praktek yang memang dilakukan di tempat kerja berbentuk kegiatan magang, berbentuk juga mungkin kegiatan kerjasama praktek. Nah, saya pikir ini wajar dan menurut saya reasonable ya. Karena apa? Karena memang itu tadi permasalahannya. Tidak mungkin kita semua meniru apa yang dilakukan SMK PIKA, tapi juga kita tidak mungkin juga hanya melakukan kegiatan-kegiatan praktek berdasar apa yang ada di sekolah saja, kemudian berharap bahwa pada saat lulus nanti siswa kita atau mahasiswa kita bisa bekerja langsung di tempat kerja, padahal menggunakan metode, menggunakan peralatan yang ketinggalan, ya kan? Jadi ini ada titik-titik di mana kita terpaksa melakukan kompromi. Kemudian juga saat ini pemerintah di Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan di kejuruan itu terutama di SMK ini yang nggak dipush lebih jauh adalah mengembangkan beberapa kegiatan, beberapa program di mana sekolah SMK didorong untuk membuat bisnis, ya, membuat kegiatan unit usaha sendiri sehingga yang istilahnya Dr. Prosser tadi training environment itu adalah working environment, sama dengan working environment itu bisa terjadi. Nah, kalau Anda lihat sekarang sekolah-sekolah di Indonesia terutama SMK itu diberi insentif, diberi dana besar sekali dari pemerintah untuk membuat usaha sendiri. Ya, muncullah mungkin di beberapa SMK perhotelan mereka buat hotel sendiri, di beberapa SMK tata boga mereka membuat restoran sendiri, di SMK otomotif mereka memiliki bengkel sendiri yang dikelola oleh sekolah.
Nah, tapi ini juga ternyata di dalam kenyataannya setelah saya keliling di banyak tempat di SMK yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk saya juga adalah praktisi yang melakukan kegiatan seperti ini, memang tantangannya banyak sekali. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi ternyata tidak mudah. Paradigma pendidik ya, di sekolah dengan paradigma businessman yang ada di dunia kerja itu ternyata sesuatu yang berbeda sama sekali. Jadi memang sangat sulit lah bagi seorang kepala sekolah untuk merangkap menggunakan dua paradigma yang berbeda ini gitu loh. Kepala sekolah di satu sisi harus menjaga proses pendidikan kejuruan ya sesuai dengan standar-standar yang memang sebagian besar sangat educational banget ya yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Sementara di satu sisi di kepala sekolah SMK ya yang saya bicarakan ini juga harus berusaha keras untuk melakukan kegiatan bisnis agar bisnisnya maju dan bisa menyediakan working environment tadi di dalam school environmentnya dia. Sesuatu yang memang sangat sulit. Nah, untuk poin satu, terus terang saja, ini saya bicara agak panjang karena memang banyak hal yang harus kita bicarakan. Tapi prinsipnya kalau menurut saya adalah kita mengerti dengan baik prinsip yang disampaikan oleh Prosser tersebut. Dr. Prosser tidak main-main menyampaikan nomor satu ini ditaruh di paling atas. Kenapa? Ya karena saya yakin karena dia memiliki alasan tersendiri begitu esensialnya poin ini dan saya mengajak seluruh insan pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia untuk mari kita bersama-sama membahas dengan lebih dalam mengenai prinsip yang disampaikan Dr. Prosser ini terutama yang nomor satu. Bagaimana sih sebenarnya cara kita, bagaimana jalan terbaik bagi kita di Indonesia untuk bisa memenuhi poin yang pertama ini. Tentu saja kita bisa belajar dari Jerman misalnya yang selama ini jadi kiblat pendidikan vokasi di Indonesia. Tapi ternyata problemnya di Jerman banyak hal berbeda. Dunia industri di sana adalah dunia industri formal, manufacturing facilities, formal. Indonesia non-formal industriesnya. Jadi sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin kita ambil mentah-mentah konsep pendidikan kejuruan vocational yang ada di Jerman masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena settingnya beda. Industrinya beda, kulturnya beda, kemudian perekonomiannya juga berbeda. Mau kemana Jerman dengan mau kemananya kita juga beda. Ya, mungkin itu hal yang nanti kita akan jadi bahan diskusi di episode berikutnya. Sementara saya cukupkan sampai di sini di poin pertama. Kita lanjut nanti di poin ke-2 sampai 16 di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.